Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok PPL SD Negeri 9 Pekanbaru akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modifikasi modul ajar milik Pamong. Di mana di sini saya sendiri Putri Febriani Samsi sebagai moderator dan beberapa rekan saya ada Elsa Aprilia Walandari, Gita Ardianti, Mutiara Ramadhani dan Rahmatul Jannah, di mana pemaparan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Elsa, dan kepada Elsa dipersilahkan. Baik, yang pertama saya Elsa Avalia Wulandari akan menjelaskan bagian pertimbangan atau penyesuaian perkembangan peserta didik. Nah, pada perbaikan yang pertama yaitu pada kegiatan inti, yang mana guru menugaskan setiap kelompok untuk mendiskusikan cara pengelompokan bentuk-bentuk tersebut. Nah, guru dapat memberikan kebebasan kepada setiap kelompok mengenai cara mengelompokkan berbagai bentuk dan menjelaskan hasilnya. Nah, pada hasil modifikasi yang kami lakukan adalah pada bagian kegiatan langkah pembelajaran, kata menjelaskan itu digantikan dengan menampilkan dan menyebutkan bentuk gambar bangun datar yang telah dikerjakan. Nah, alasannya melakukan perubahan ini yaitu pada faktanya di lapangan bahwa peserta didik ini sebagian besar itu belum mampu untuk mempresentasikan dan menjelaskan hasil kerja mereka secara lebih dalam. Maka dari itu kami melakukan modifikasi untuk menampilkan dan menyebutkan bentuk gambar bangun datar yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Nah, adapun bentuknya dari modul ini, yaitu pada poin ke-6, yaitu guru menugaskan kelompok untuk mendiskusikan cara mengelompokkan bentuk-bentuk bangun datar, lalu guru dapat memberikan kebebasan kepada setiap kelompok mengenai cara mengelompokkan berbagai bentuk dan menjelaskan hasilnya. Nah, jadi di sini kami melakukan modifikasi, yaitu guru dapat memberikan kebebasan kepada setiap kelompok mengenai cara pengelompokan berbagai bentuk dan peserta didik menampilkan dan menyebutkan hasil gambar tersebut. Selanjutnya, pada poin berikutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Rahma. Kepada Rahma dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang modul ajar yang perlu dimodifikasi pada bagian perkembangan peserta didik. Nah, pada modul itu tidak dilampirkan lembar asesmen diagnostik, formatif, sumatif, dan rubrik penilaiannya. Hasil modifikasi dari kelompok kami yaitu dengan menambahkan lembar asesmen diagnostik, formatif, sumatif, dan rubrik penilaiannya. Karena alasannya, modul seharusnya memuat asesmen, karena asesmen berfungsi sebagai alat untuk mengetahui perkembangan peserta didik, juga sebagai umpan balik dalam proses pembelajaran, dan sebagai evaluasi guru dan siswa untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Nah, berikut kami tampilkan asesmen yang kami tambahkan. Nah, inilah bentuk instrumen penilaian yang kami tambahkan. Yang pertama itu adalah penilaian diagnostik, yang mana penilaian diagnostik ini dilakukan di awal pembelajaran, yaitu untuk menggali hal-hal yang meliputi kesejahteraan psikologi peserta didik, sosial, emosi, aktivitas selama belajar di rumah, yaitu untuk menentukan nanti pemetaan berdasarkan gaya belajar peserta didik. Berikut instrumen yang kami gunakan, seperti dengan menanyakan pertanyaan apa kabar hari ini, apakah ada yang sakit hari ini. Nah, jadi nanti akan didapatkan pemetaan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Selanjutnya, penilaian formatif. Nah, penilaian formatif itu kan dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, begitu berikut asesmen yang kami gunakan. Yang pertama itu yang sikap spiritual dengan menggunakan lembar observasi, dengan melihat perilaku peserta didik dalam berdoa dan perilaku bersyukurnya. Nah, rubrik penilaiannya nanti akan didapatkan kriteria berupa baik sekali dengan poin 4, baik dengan poin 3, cukup poin 2, dan perlu bimbingan dengan poin 1. Selanjutnya, pada sikap sosial, kami juga menggunakan lembar observasi. Dengan kriterianya, itu disiplin, kerjasama, dan mandiri. Selanjutnya di penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif ini kan dilakukan di akhir proses pembelajaran. Nah, nanti akan dinilai berdasarkan ujian dari peserta didik yang soalnya nanti akan dibuatkan gitu. Kriterianya itu ketika dia mendapatkan poin 89 sampai 100 itu mendapatkan predikat A, 77 sampai 88 predikat B,
64 sampai 76 predikat C, dan kurang dari 64 itu D. Nah, berikut. Nah, itulah asesmen yang kami tambahkan pada modifikasi modul ajar dari Pamong yang kami dapatkan. Nah, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Mutia. Pada Mutia dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya Mutia Ramadhani akan melanjutkan poin yang disampaikan oleh Rahmatul Jannah sebelumnya. Nah, selanjutnya pada poin komponen untuk pertimbangan atau penyesuaian kebutuhan belajar peserta didik. Nah, yang kami temukan pada modul Pamong itu pada aspek diagnostiknya itu belum dicantumkan untuk melakukan asesmen diagnostik sebelumnya, dan juga belum dicantumkan pada bagian pemetaan peserta didik di modul tersebut. Yang akan saya tunjukkan setelah ini. Nah, pada asesmen diagnostik awal ini itu didapati bahwasanya peserta didik itu kan terdiri dari visual, auditori, dan kinestetik. Nah, kami rasa itu sangat perlu dicantumkan dalam modul ajar, yang mana hal ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan gaya belajar siswa di kelas 2 SD tersebut. Nah, karena untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut, maka hal ini dilakukan agar untuk memaksimalkan proses pembelajaran yang akan mereka terima, dan juga memaksimalkan proses pemahaman yang akan mereka terima dari guru tersebut. Nah, berikut saya tampilkan dari modul sebelum dimodifikasi, yang mana tidak ada dicantumkan pemetaan peserta didik menurut gaya belajar mereka. Bagian sini tidak ada, dan setelah kami modifikasi itu dapat pemetaan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Berikut kami tampilkan. Nah, kenapa kami melakukan hal ini? Karena di kelas 2 SD tersebut kami rasa itu sangat perlu untuk dilakukan pemetaan gaya belajar, yang mana anak kelas 2 ini merupakan anak yang masih pada tahap tingkatan pemahaman secara konkret atau hasil yang real gitu. Jadi kami melakukan pemetaan peserta didik berdasarkan gaya belajar mereka yang akan membantu mereka dalam pembelajaran nanti. Pada komponen selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya Putri Febriani Lisamsi. Kepada Putri Febriani Lisamsi kami akan. Selanjutnya mengenai pertimbangan atau penyesuaian kebutuhan peserta didik, di sini kami juga menambahkan pada kegiatan intinya ya, di mana pada kegiatan inti di modul itu tidak menampilkan adanya kegiatan yang berdiferensiasi dari segi konten. Maka di sini kami menambahkan beberapa link video yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, materi pembelajaran. Nah, hal ini dilakukan tentunya dengan harapan agar dapat memenuhi kebutuhan dan gaya belajar peserta didik, serta dapat menambah pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Jadi di dalam modul itu awalnya tidak dicantumkan video mengenai materi yang akan diajarkan pada hari itu. Maka di sini kami menambahkan video agar lebih terintegrasi lagi dengan teknologi dan untuk memenuhi gaya belajar mereka. Jadi yang memiliki gaya belajar audio visual juga terpenuhi, karena sebelumnya itu guru di dalam modul hanya menampilkan berupa alat peraga biasa saja, tapi tidak ada tampilan berupa video. Jadi di dalam modul ini kami menambahkan video agar dari segi konten itu lebih berdiferensiasi. Bisa dilihat, ini modul yang sebelum dimodifikasi, tidak ada dicantumkan video pada kegiatan inti. Jadi selanjutnya kami di sini menambahkan beberapa link video yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, yaitu mengenai bangun datar. Nah, hal ini kami lakukan dengan harapan dapat memenuhi semua kebutuhan atau gaya belajar peserta didik, di mana dari yang mereka yang suka visual, audiovisual, ataupun kinestetik di sini sudah terpenuhi. Jadi dengan penambahan link video ini, kami mengharap audiovisual di sini bisa memenuhi gaya belajar mereka.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita. Kepada Gita dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Gita Ardianti. Saya pemateri terakhir akan menjelaskan bagian komponen bahan ajar yang sebelum modifikasi. Adapun saya akan menjelaskan dan pertimbangan atau penyesuaian lingkungan peserta didik. Adapun pertimbangan atau penyesuaian lingkungan peserta didik yang pertama yaitu ada adaptasi LKPD disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi para peserta didik. Nah, hasil dari modifikasi kami yaitu LKPD tersebut harus dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan pengerjaannya. Tidak hanya dari segi isinya saja, tapi juga dari alat dan bahan yang dibutuhkan dalam menyesuaikan LKPD tersebut. Hal ini perlu kita lakukan karena mengingat kondisi status ekonomi sosial para peserta didik itu sangat berbeda-beda. Guru perlu mempertimbangkan hal ini agar semua peserta didik bisa mengikuti dan mengerjakan LKPD dengan baik. Jadi, guru dalam membuat LKPD tersebut harus mempertimbangkan alat dan bahan yang perlu dibutuhkan oleh peserta didik dalam pengerjaan LKPD tersebut. Nah, dalam artian alat dan bahan tersebut harus mudah dicari dan didapatkan serta tidak memberatkan ekonomi siswa tersebut. Adapun saya akan menunjukkan modul dari Pamong yang sebelum kami modifikasi, yaitu pada bagian lampiran itu belum dilampirkan LKPD dari modul Pamong tersebut. Nah, pada lampiran modul Pamong yang kami dapatkan, di sini hanya ada pengayaan remedial, bahan bacaan guru, lembar kerja, dan rubrik penilaian. Sedangkan pada modul yang telah kami modifikasi, pada bagian lampiran sudah kami lampirkan LKPD para peserta didik tersebut. Nah, inilah lampiran LKPD para peserta didik, yaitu untuk kelas 2, yaitu telah memenuhi kebutuhan para peserta didik, yaitu baik visual, audio, ataupun yang kinestetik. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.